Dua guru terbaik SMA Negeri 36 Jakarta mendapatkan amanah baru. Netizen, khususnya keluarga besar SMA Negeri 36 Jakarta, hari ini kita akan berbincang dengan 3 orang tokoh dari SMA Negeri 36. Ya. Tetapi ketiga-tiganya ini sesungguhnya adalah para pemimpin, karena saya berjumpa hari ini dengan 3 kepala sekolah. Ada Pak Endang, Kepala Sekolah SMA Negeri 36 Jakarta. Lalu di sampingnya ada Pak Eko. Kita tanya nanti, beliau Kepala Sekolah di SMA mana? Iya. Dan persis di samping saya ada Pak Mulyanto. Pak Mulyanto. Baik, saya ingin ke Pak Endang dulu ini. Pak Endang, hari ini rekan seperjuangan Bapak di SMA Negeri 36 ini, Pak Eko dan Pak Mul, Ya. mendapat kepercayaan untuk sama seperti Bapak memimpin satu lembaga pendidikan, memimpin sekolah. Komentar Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di samping saya ada Pak Eko. Ini Pak Eko ini Kepala SMA Negeri 94 Jakarta, promosi. Sebenarnya Pak Eko ini adalah teman saya, Pak, dari awal diklat, dan memang dia pantas untuk jadi kepala sekolah. Agendanya juga sudah cukup banyak, dan dia juga sudah melalui tahapan-tahapan yang jelas, mungkin dari wali kelas, mungkin pembina dan staf. Terakhir dia wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan dan kurikulum. Jadi sepertinya dia siap untuk menjadi kepala sekolah, tepatnya promosi di SMA 94 Jakarta di Jakarta Barat 1. Ya, sebenarnya saya Pak Hadi merasa kehilangan dengan Pak Eko, begitu juga Pak Mul, karena ini mungkin termasuk guru terbaik dan punya kualitas yang tidak perlu lagi diragukan. Jadi pantas kalau misalnya Dinas atau Pemda DKI mempromosikan dia untuk duduki jabatan kepala sekolah, artinya puncak karir dari seorang guru. Begitu juga di samping saya nih Pak Mulyanto. Pak Mulyanto juga masih muda, usia 51 tahunan sama dengan Pak Eko. Ini sahabat saya lama, Pak, di geografi, karena dulu dia ngajar geografi di SMA 12 dan memang aktif di MGMP, di Asosiasi Guru Geografi Indonesia. Terakhir dia menjadi wakil kesiswaan di SMA Negeri 36 Jakarta, dan kebetulan pada saat itu ada promosi untuk seleksi kepala sekolah. Saya berpikir mengapa enggak dengan Pak Eko dan Pak Mul ini untuk diajukan, dan ternyata hasil seleksinya masuk. Dan Pak Mul juga, Pak Eko ini mendapat prioritas pertama untuk pengangkatan pertama. Pak Mul menggantikan Ketua MKKS Pak Mafi yang kepala sekolah di SMA 731, dan sekarang Pak Mul menggantikan di sana. Itu Pak Hadi. Saya ingin ke Pak Eko dulu ini. Ya. Pak Eko, pertama kita ucapkan selamat. Ya. Selamat mengemban tugas baru di SMA Negeri 94. Ya. Pak Eko, tadi disebut Anda menjadi salah satu kekuatan di SMA 36. Bagaimana perasaan Pak Eko harus meninggalkan pasukan lamanya mengemban tugas baru ini? Ya. Awalnya memang berat gitu ya. Jadi apalagi teman-teman itu pada WA, kenapa pergi gitu kan. Tapi saya jawab, yang namanya pindah tugas karena jabatan kan berarti prestasi sekolah tuh Pak. Iya. Kepala sekolah pasti senang lah kalau misalnya anak buahnya itu ada yang mengikuti jejaknya. Ya, jadi saya dipindah itu bukan karena mungkin di sini menjadi provokator atau apa gitu Pak ya. Karena kalau yang namanya mutasi itu kan ada beberapa macam. Yang pertama itu karena jabatan, yang kedua itu karena penyegaran, yang ketiga itu karena pemerataan, yang keempat nih pembinaan. Nah ya, kalau yang sampai yang ke pembinaan itu berarti kan merasa terusir gitu kan ya Pak ya. Jadi saya yakin rata-rata karena penyegaran, ya, karena jabatan. Yang keempat ini kadang-kadang tidak ada, karena pasti kepala sekolah itu akan membina terlebih dahulu. Jadi saya ya merasa senang karena sudah diorbitkan melalui kepala sekolah tentu saja untuk bisa masuk menjadi jajaran yang sama lah dengan kepala sekolah itu.
Dan benar juga pada saat itu sebenarnya saya juga sudah menunggu lama dengan Pandang juga Iya, gitu. satu angkatan. Jadi sebenarnya satu ilmu juga dulu awal-awalnya itu satu ilmu Pak ya. Kita juga sudah 360 jam kalau nggak salah ya pelatihan itu, tapi ya yang namanya rezeki itu di tangan masing-masing gitu aja Pak. Mungkin itu saja. Pak, sekolah yang akan Bapak tinggalkan ini, apa kenangan yang paling menarik bersama dengan Pak Endang ini? Ya. Menarik dari awal. Karena apa? Saya itu di 36 ini dari tahun 95. Itu belum pernah dimutasi, Pak. Pernah minta mutasi ke 89, sudah ada namanya, tapi belakangan tidak ada lagi. Maksudnya mau mendekat ke rumah gitu kan. Jadi berarti masih dibutuhkan juga di 36 itu gitu kan. Jadi itu zaman masa Pak Alek kalau nggak salah itu ya. Karena saya sudah tidak jadi wakil lagi itu. Tentang pengalaman yang saya banggakan di sini itu, saya menjadi wakil itu sejak zaman komite pernah, sampai dengan tidak ada bos, tidak ada BOP, sampai dengan ada BOP itu. Dan tidak ada bayaran. Dan tidak ada bayaran pernah juga. Jadi sampai saya benar-benar tahu pada saat itu di zaman komite itu mengelola keuangan komite yang harus memberikan membayar sekian banyak guru, kan guru banyak banget Pak gurunya. Iya. Kemudian sampai dari kepala sekolah sampai ke OB. Pernah 54 kelas ya Pak Eko ya? Pernah 54 kelas itu pagi sore di SMA 36. Nah, saya mendapatkan kesempatan itu mengajar sore hari. Itu termasuk pengalaman saya juga yang dari awal itu merasa bangga juga menjadi bagian sekolah terbesar di Asia Tenggara. Benar Pak, di Asia Tenggara benar. Kayak Raron kali Pak Eko ya? Ya, ini menjadi modal saya untuk nanti mengembangkan di sekolah yang baru, ya kan. Kalau misalnya pernah menjadi wakil di SMA yang besar seperti ini, gitu kan, saya yakin nanti bisa menyesuaikanlah di sekolah yang baru itu, gitu. Mungkin itu Pak. Oke Pak, mungkin anak-anak kita saat ini sedang menyaksikan bincang-bincang kita di rumahnya masing-masing. Sebagai kata-kata perpisahan, silakan Pak menyampaikan kepada anak-anak kita. Jadi gini, anak-anak semua yang masih berada di SMA Negeri 36, pokoknya yang namanya siswa yang berprestasi untuk maju itu nomor 1 gitu kan. Yang jelas ikuti aturan yang ada, ya kan. Kemudian ego pasti harus dihilangkan untuk bisa mengembangkan diri. Jadi kadang-kadang peraturan itu memang berat untuk dilaksanakan, tetapi sebenarnya itu nanti adalah untuk kepentingan kita semua gitu. Jadi pokoknya harus berprestasi lah untuk anak SMA Negeri 36 ya. Karena SMA 36 ini sekolah yang besar dan sudah banyak contoh-contoh yang sudah berhasil gitu. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Kita ke Pak Mul dulu nih. Pak Mul, Siap. Gimana nih? kira-kira apa yang akan Anda bawa warisan dari SMA Negeri 36 ini di tempat tugas Pak Mul yang baru? Baik, terima kasih Pak. Banyak pengalaman yang saya petik dari SMA 36 ini. Dari secara administratif rapi, kemudian juga di sini kalau saya lihat hubungan antara sekolah dengan komite sebagai mitra sekolah ini sangat luar biasa. Dan ini perlu kita laksanakan juga, kita terapkan juga di sekolah yang baru. Nah, karena walau bagaimanapun hal-hal yang baik dari sekolah hendaknya dapat kita tularkan ke sekolah yang lain. Kira-kira itu Pak. Yang paling mengesankan, paling menyenangkan yang Pak Mul alami selama bertugas di SMA Negeri 36 ini kira-kira apa Pak? Apa tetap terkenang dengan senyum Pak Endang misalnya? Iya, salah satu beliau ini adalah senior saya di geografi. Ketika beliau ketua MGMP, saya jadi anggota, ikutkan ke mana ikut gitu. Sampai buku-buku pun saya dari beliau gitu. Nah, kemudian kebetulan di SMA 36 ini mendapat kepala sekolah beliau juga. Dan pada saat ada suatu pemilihan untuk ketua guru geografi se-Indonesia, Asosiasi Guru Geografi di Indonesia, kemudian saya dilibatkan oleh MGMP DKI untuk ikut. Dan alhamdulillah saya juga yang terpilih. Jadi sebelumnya beliau yang jadi ketua umumnya, kemudian berikutnya beralih ke saya. Nah, kira-kira seperti itu.
Tetapi satu hal yang paling berkesan di SMA 36 Jakarta ini, sebenarnya saya udah lama di SMA 12 Jakarta, 20 tahun. Sekitar 20 tahun dari mulai PPL ya. Kalau ngajar 15 tahun, kemudian ketika pindah di sekolah di sini, saya belum begitu tahu seperti apa sih SMA 36 itu. Tampaknya di luar agak mengerikan juga ya. Tetapi setelah saya masuk luar biasa, saya takjub. Berapa lama Gila. Bapak bertugas di SMA 36? Di SMA 36 ini Ada 6 tahun. Dari 2015 hingga 2021. Jadi lamanya di 12 Lama di 15 tahun. SMA 12 itu 15 tahun. Ketika masuk di sini luar biasa. Sekolah ini besar, asri, pengelolaannya sangat rapi sekali, sangat hijau. Ketika masuk ini sedang ikut sekolah sehat ya Pak ya? Betul, betul. SS luar biasa. Nah dari sinilah saya belajar bagaimana penataan kerapihan. Kemudian juga saya lihat secara administratif juga bagus, rapi. Bagaimana hubungan dengan komite juga di sini sudah sangat bagus, harmonis. Nah inilah yang akan saya bawa di sekolah yang baru, supaya di sekolah yang baru meskipun katakanlah dari sisi tidak sebesar di SMA 36. Kalau di sana hanya 19 kelas, Pak. Di sini ada 25 kelas, sangat luar biasa. Tadinya 57. Tadinya 57, sangat besar sekali. Nah, alhamdulillah saya ditempatkan di SMA 73 itu dari sekolah yang seperti nggak jauh beda dengan sekolah sebelumnya di SMA 12. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita mulai bersama supaya maju bersama, hebat semua gitu. Kira-kira itu. Oke Pak Mo, ini pertanyaan yang paling ringan. Sekarang Pak Mo mendapatkan amanah, mendapatkan penghargaan negara untuk memimpin satu sekolah. Pernah memimpikan atau memang bercita-cita dari dulu pengen jadi kepala sekolah atau gimana Pak? Pertama, yang namanya ketentuan Allah itu suatu hal yang nggak bisa dihindari. Daun jatuh pun nggak mungkin akan jatuh tanpa izin Allah. Sebenarnya saya juga nggak kepikiran untuk menjadi kepala sekolah, karena gini prinsipnya, ketika saya mendapatkan amanah sekecil apapun, saya akan berusaha menjalankan amanah itu sebaik mungkin. Saya melakukan suatu proses evaluasi terhadap apa yang saya terima, kemudian lakukan suatu perbaikan pengembangan, dan itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak mikirin dapat honor berapa. Mungkin Pak Eko yang pernah menjadi wakil, saya menjadi stafnya, mungkin tahu bagaimana kinerja saya. Mungkin Pandang juga tahu, saya pernah menjadi wakilnya itu. Jadi ketika apa yang diamanahkan saya akan berusaha sebaik mungkin melaksanakan amanah itu. Jadi nggak kepikiran. Yang penting berbuat dulu, lakukan yang terbaik. Ya insya Allah, ketika kita melakukan hal-hal yang terbaik, maka hal-hal baik pun akan banyak kita terima. Prinsipnya seperti itu aja. Oke, terima kasih Pak Mo. Siap. Yang terakhir ini kembali ke Pandang. Pandang, apa pesan-pesan Pandang yang ingin disampaikan kepada dua sejawat yang luar biasa ini, yang tugasnya sekarang berpisah, tugasnya yang berpisah, tapi pertemanannya kan tetap. Masih. Silakan Pandang. Ya untuk Pak Eko dan Pak Mo, sama saja pesan dari Pandang, ciptakan rasa nyaman dan kebahagiaan di SDM sekolah masing-masing, yaitu di SMA Negeri 73 Cilincing dan SMA 94 Kalideres. Apa-apa yang baik di SMA 36, leadership Pandang yang mungkin bisa dijadikan referensi, silahkan. Tapi pada prinsipnya ketika Anda berdua itu naik ke sebuah puncak, maka ajaklah bawahan atau juga kru kita sama-sama naik ke puncak. Biar Pak Eko tidak melihat anak buah kita itu kecil, anak buah kita juga melihat kita kecil. Jadi kita melihat sama-sama besar dan sama-sama kecil. Nah, ketika saya naik pangkat ke tingkat yang lebih tinggi, maka saya ajak semua teman-teman yang memang sudah saatnya untuk naik pangkat, sehingga alhamdulillah bisa berhasil bagi mereka yang memang ingin naik pangkat sama-sama. Untuk seorang pemimpin, yang pasti adalah yang dituntut adalah omongannya, yang dituntut adalah meninggalkan keegoannya. Kita raih semua SDM yang ada di sekolah masing-masing supaya kita bisa nyaman. Kalau kita nyaman, nanti produktivitas Pak Eko dan Pak Mo akan meningkat dengan sendirinya. Kita tidak boleh banyak menuntut mereka, tapi bagaimana kita itu ngajak mereka untuk sama-sama mendorong, mengendorse SMA negeri yang Pak Eko pimpin, yaitu 94, dan Pak Mo pimpin di SMA 73. Mudah-mudahan semuanya bisa dan lancar ke depan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nang, Pak Eko dan Pak Mo. Siap. Sudah memberikan kesempatan pada 36 TV untuk berbincang-bincang.
Baik netizen dan keluarga besar SMA 36, demikian tadi kita bincang-bincang khusus untuk melepas dua orang yang sangat kita cintai, Pak Mul dan Pak Eko, untuk mengemban tugas barunya di tempat masing-masing. Tetap bersama 36 TV, nantikan kabar menarik lainnya hanya di 36 TV, media televisi streaming mencerahkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.